Nah, sekarang gue mau kasih satu rumus nih. Enggak deng. Ada tiga sebenarnya. Sorry. Ya, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, jadi gini. Lo udah tahu rumus Pitagoras kan? Kalau A, B, C, rumusnya gimana? Kalau gue punya A kuadrat tambah B kuadrat, itu sama dengan C kuadrat. Gitu kan rumusnya kan? Ya nggak? Terus, kalau misalkan gue punya... Oke. Ini gue tulis tiga kali dulu. Ngapain nih gue tulis tiga kali nih sebenarnya? Kurang kerjaan banget. Tenang, tenang. Ada alasannya. Kan lo udah tahu kalau sin theta itu adalah A per C. Cos theta itu adalah B per C. Tangen theta itu adalah A per B. Nah, kebalikannya sinus namanya apa? Kosekan. Kosekan. Yaitu adalah C per A gitu ya. Kebalikannya kosinus itu adalah sekan. Ya, ini adalah C per B. Kebalikannya tangan itu adalah kotangan. Ini adalah B per A. Nah, sekarang kalau misalnya gue mau bikin suatu rumus, ya, dari rumus Pitagoras ini, gue mau bikin satu rumus baru nih, C. Enaknya gue apain ya? Coba kita lihat. Kalau ini gue bagi C kuadrat, ruas kiri gue bagi C kuadrat nih. Ya, ruas kiri gue bagi C kuadrat. A per C, ini kan jadi gini, A per C kuadrat gitu ya. Tambah B per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat, ya nggak? Ya dong. Nah, A per C itu apa sih? Oh, ternyata ini sinus nih. Sinus theta dikuadratin. Oke, gini ya. Sin theta dikuadratin. Nah, pada trigonometri, nulis sin theta dikuadratin, nulisnya gini. Sin kuadrat theta. Itu artinya sin theta dikuadratin. Cuman biasanya nulisnya tuh kayak gitu aja. Ya, biasanya nulis sin kuadrat theta. Ini cuman masalah cara penulisan ya. Oke. Nah, ini juga sama nih. B per C itu adalah cos ya. Cos theta dikuadratin. Cara nulisnya gimana? Cos kuadrat theta. C per C itu berapa? Satu. Sip. Nah, inilah rumus yang gue kasih ke lo sekarang nih ya. Ingat baik-baik nih, karena sering kita pakai. Dan untuk ingatnya gampang ya minta ampun. Dari Pitagoras aja lo bagi dengan C ya. Oke? Dapat deh rumus itu langsung. Oke? Nah, sekarang kalau gue bagi dengan B kuadrat, ya, gue bagi dengan B kuadrat, kira-kira hasilnya apa? Yang ini adalah A per B. A per B itu apa? Oh, itu tangan. Tangan kuadrat theta. Yang ini adalah B per B. Satu, gitu kan? Yang ini adalah C per B. C per B itu adalah sekan. Eh, dapat rumus lagi kita. Beres. Ya. Oke, next. Kalau ini gue bagi dengan A kuadrat, coba. A per A. Satu. B per A itu apa? B per A itu kotangan. Sama C per A. C bagi A. Oh, ternyata kosekan gitu. Dapat deh tiga rumus yang gue bilang tadi ya. Kita punya tiga rumus nih sekarang. Identitas trigonometri ya. Jadi kalau misalnya lo ngutak-ngutik rumus apa segala macam, ingat tiga rumus ini nih. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan satu. Tangan kuadrat tambah satu sama dengan sekan kuadrat. Satu ditambah kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, untuk mengingat rumus ini sebenarnya gampang. Tinggal lo ingat aja rumus Pitagorasnya ini ya. Terus tinggal lo bagi deh. Bagi A, bagi B, bagi C, suka-suka ya. Selamat Oke, berjumpa yaudah gitu kembali aja. semuanya. Jadi setelah kalian menonton video tadi ya, jadi video tadi adalah tentang penjelasan rumus-rumus identitas trigonometri ya. Jadi bisa kita simpulkan tentunya ada tiga rumus ya yang kita dapat, dan rumus-rumus itu bisa kalian lihat juga ya di buku paket kalian, buku paket matematika kelas 10-nya halaman 179 ya. Jadi ada tiga rumus ya, rumus identitas trigonometri, dan yang mana rumus ini tentunya akan kita pakai ya untuk menyelesaikan atau menyederhanakan latihan-latihan soal yang
sudah saya berikan sebelumnya. Jadi rumus-rumus tersebut adalah yang pertama itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Kemudian yang kedua itu ada 1 tambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekant kuadrat alfa. Kemudian yang ketiga adalah tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat alfa. Oke, jadi rumus-rumus itulah yang akan kita pakai nih untuk menyederhanakan soal-soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri ya. Jadi pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan ya latihan soal khusus nomor 1 sampai nomor 4 saja ya. Karena 1 sampai 4 itu dia berkaitan dengan identitas trigonometri. Jadi kita menyederhanakannya juga dengan menggunakan rumus identitas trigonometri. Oke, langsung saja ya kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah tan X ditambah secant X dikali dengan tan X kurang secant X. Oke. Nah, jadi ini kita kalikan ya. Biasa kalikan pelangi ya. Tan dikalikan tan adalah hasilnya tan kuadrat X ya. Jadi tan X kali tan X, tan kuadrat X, kemudian tan X kita kalikan negatif secant X ya. Jadi hasilnya adalah negatif tan X secant X, negatif tan X secant X. Terus selanjutnya secant X kita kalikan tan X ya. Secant X kalikan tan X menjadi positif secant X tangan X atau positif tangan X secant X. Berarti lanjut nanti tambah ya, tambah tan X secant X. Terus secant X kita kalikan dengan negatif secant X. Berarti menjadi negatif secant kuadrat X. Berarti di sini lanjut dikurang ya secant kuadrat X. Oke, sama dengan, nah yang ini bisa kita sederhanakan ya, terutama yang ini, negatif tan X secant X ditambah tan X secant X. Berarti hasilnya adalah 0 ya. Negatif tan X secant X ditambah tan X secant X ini hasilnya adalah 0. Berarti nanti tinggal tan kuadrat X dikurang secant kuadrat X, kurang secant kuadrat X. Oke, tangan kuadrat X dikurang secant kuadrat X itu adalah sama dengan, nah ini kita ingat lagi ya sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu bisa kalian buka ya di halaman 179 buku paket kalian. Sifat yang ketiga itu adalah tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Nah dari rumus itu kita bisa juga mendapatkan rumus tan kuadrat X berarti kan dikurang secant kuadrat X sama dengan 1 ya. Nih, ini adalah sifat atau rumus yang C ya, sifat yang C bisa dilihat di bukunya halaman 179, sifat 4.6. Oke, jadi ini tan kuadrat X kurang secant kuadratnya adalah 1. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu soalnya adalah 1/1 tambah cos X ditambah 1/1 kurang
cos X. Oke. Nah, yang ini bagaimana? Nah, ini pecahan ditambah pecahan ya. Nah, kalau pecahan tambah pecahan berarti kita cukup kita menyederhanakan penyebutnya berarti ya. Ini kan penyebutnya beda ini. Nah, kalau mau menyederhanakan penyebutnya, ini kita kalikan saja ya. 1 tambah cos X nya kita kalikan 1 dikurang cos X. Nanti 1 kurang cos X nya kita kalikan dengan 1 di sini. 1 tambah cos X nya kita kalikan dengan 1 ya. Berarti ini kita kalikan, jadi supaya penyebutnya sama ya. Oke, jadi 1 tambah cos X kita kalikan dengan 1 dikurang cos X. Kemudian yang bagian pembilang gimana? Berarti begini ya. Ini kalikan silang saja dengan ini 1 ya. Jadi 1 kurang cos X nya dikalikan 1, jadi tetap 1 dikurang 1 dikurang cos X ya. Kemudian ditambah ya. Ditambah ini juga sama ya. Ini 1 tambah cos X nya kalikan silang dengan 1 di sini. Berarti ditambah 1 tambah cos X kali 1 tetap 1 tambah cos X ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sama dengan di atas ini bisa kita sederhanakan ya. 1 ditambah 1 2. Kemudian negatif. Ini negatif ya, negatif cos X ditambah cos X hasilnya berapa? Negatif cos X ditambah cos X hasilnya adalah 0 ya. Berarti di atas ini ada, di atas satu pembilangnya adalah 2 ya. Kemudian yang di bawah ini kita kalikan saja ya. Seperti biasa kalikan pelangi ya. Kalikan pelangi 1 dikalikan 1 ya. 1 dikalikan negatif cos X hasilnya negatif cos X, berarti kurang cos X ya. Kemudian cos X dikalikan 1 berarti positif ya, positif cos X atau tambah cos X. Kemudian cos X dikalikan negatif cos X berarti jadi negatif cos kuadrat X atau kurang, ditulis kurang cos kuadrat X. Sama dengan, berarti di atasnya 2 ya, 2 per, oke kita sederhanakan yang bawahnya, terutama yang ini ya, negatif cos X ditambah cos X 0, berarti tinggal 1 dikurang cos kuadrat X, 1 dikurang cos kuadrat X. Oke, sama dengan, nah ini sebenarnya bisa kita sederhanakan ya, yang di bawah ini bagian penyebutnya dengan menggunakan sifat yang A ya. Sifat yang A itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, atau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Itu kan hanya beda simbolnya saja. Kalau di buku pakai itu dia pakai alfa. Tapi kalau kita, karena soal ini dia pakai variabel X, jadi kita pakai X ya. Oke, jadi menurut sifat A itu di situ ada, kita bisa menyimpulkan kalau 1 kurang cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X ya. Oke, berarti ini hasilnya adalah 2 per sin kuadrat X, atau sama dengan, nah kalau sudah sampai sini sebenarnya sudah sederhana ya. Tapi bisa juga nanti kita ubah, kita ingat kalau 1 per sin X itu sama dengan cosecant X. Berarti kalau dia 1 per sin kuadrat X berarti 1 per sin kuadrat X itu sama dengan cosecant kuadrat X. Berarti bisa jadi 2 cosecant kuadrat X. Ya, ini kan 2 nih, 2. Jadi kalau 1 per sin kuadrat X nya jadi
cosecant kuadrat X. Oke. Jadi kalau sampai sini sebenarnya sudah cukup ya. Tapi nanti tergantung lagi daripada soalnya. Kalau soalnya esai sampai sini sudah sederhana ya, nggak masalah. Tapi kalau nanti soal pilihan ganda ya, kalau hasil ini tidak ada berarti kita rubah lagi jadi ini ya. Oke. Tuh. Oke, baik. Udah ya. Jadi kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 itu soalnya adalah tangan X dikurang secant kuadrat X per tan X. Oke, ini sama dengan ya tan X ini bukan dikurang secant kuadrat X per tan X. Nah, ini berarti ini bukan pecahan ya, dikurangi yang pecahan. Berarti ini dijadikan pecahan saja. Ya, anggap jalan begini ya, tan X per 1. Nah, tan X per 1 kan tan X kurang secant kuadrat X per tan X. Ya, tinggal kita samakan penyebutnya ya. Ini kan 1, ini tan X. Nah, supaya sama ya penyebutnya ini dikalikan saja antara penyebut ini ya. Ya kayak nomor 2 tadi ya. Jadi kita kalikan saja 1 kali tan X berarti penyebutnya adalah tan X ya. Oke, kemudian nanti yang bagian pembilangnya berarti begini tadi ya, tan X kalikan silang dengan ini tan X. Tan X kalikan tan X berarti tan kuadrat X. Ini karena kurang ya, kurang 1 dikalikan secant kuadrat X dikurang 1 kalikan secant kuadrat X adalah secant kuadrat X. Oke, sama dengan tangan kuadrat X kurang secant kuadrat X. Tadi sifat yang kita pakai sifat C ya. Sifat C itu dia kan kuadrat X kurang secant kuadrat X sama dengan 1. Jadi 1 per tan X. Oke, sudah hasilnya. Tapi ini masih bisa kita ubah lagi bentuknya. 1 per tan X ini kita ingat saja rumus perbandingan trigonometri ya, kotangan X ya. Kotangan X itu dia sama dengan 1 per tan X. Nah, berarti 1 per tan X ini sama dengan kotangan X. Oke, itu. Ya, mudah ya. Ya, mudah, tidak masalah. Oke. Sekarang yang terakhir ya, nomor 4. Ini cukup panjang juga pengertiannya ya. Oke, sin X ditambah cos X kuadrat ditambah sin X kurang cos X kuadrat. Oke, sama dengan nah ini kita kuadratkan ya, gampang lah kuadratkannya. Sin X tambah cos X kuadrat berarti maksudnya itu adalah perkalian berulang dari sin X tambah cos X kali sin X tambah cos X ya. Tambah ini juga sama, kita kuadratkan berarti bentuk perkalian berulang dari sin X kurang cos X kali panjang ya, sin X kurang cos X. Oke, sama dengan kita mulai dari sini dulu ya. Sin X tambah cos X kali sin X tambah cos X, kalikan pelangi saja ya. Sin X kali sin X berarti sin kuadrat X, kemudian sin X dikalikan cos X berarti positif ya, positif sin X cos X, atau tambah sin X cos X, kemudian cos X kalikan sin X berarti positif cos X sin X, atau positif sin X cos X ya, sama saja ya kan, perkalian ini ya. Kalau perkalian itu dia berlaku sifat komutatif, jadi sin X cos X itu sama saja nilainya dengan cos X sin X ya. Berarti cos X kali sin X itu adalah
positif cos X sin X atau positif sin X cos X. Berarti tulis ini tambah sin X cos X. Kemudian cos X dikalikan cos X adalah cos kuadrat X ya. Berarti tambah ya cos kuadrat X. Ini kita kurung saja ya. Ini adalah hasil kalian yang ini dengan ini ya. Kemudian ditambah, kita tulis tambah, kemudian ini kita kalikan pelangi ya. Berarti ini sin X nya kalikan dengan sin X ya. Oke. Sin X kali sin X berarti sin kuadrat X. Kemudian sin X dikalikan cos X ya. Sin X dikalikan cos X adalah, bukan ya, sorry ya, sin X dikalikan negatif ini ya, ada negatifnya, negatif cos X. Sin X dikalikan negatif cos X berarti negatif, hasilnya negatif atau kurang sin X cos X. Kemudian lanjut ya, cos X dikalikan dengan sin X. Oh sorry, negatif ya ini ya, jangan lupa ya, negatif tanda negatif positifnya diperhatikan. Ini negatif ya, negatif cos X dikalikan sin X, berarti hasilnya negatif cos X sin X, negatif cos X sin X atau negatif sin X cos X ya. Berarti kita tulis kurang ya, karena negatif tadi hasilnya, negatif sin X cos X. Kemudian terakhir negatif cos X dikalikan dengan negatif cos X. Negatif dikalikan negatif hasilnya positif, berarti tambah ya, tambah cos kuadrat X. Oke. Lanjut, kita sederhanakan yang ini dulu ya, kurung yang ini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu kan hasilnya adalah sifat yang A ya, 1 nanti ya. Oke, jadi ini saja dulu ya. Sin X cos X tambah sin X cos X ini berapa? Ini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X 1 ya. Sifat A ini ya. Nah, sifat A. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Sifat yang A. 1. Jadi kemudian sin X cos X tambah sin X cos X 2 ya. 2 sin X cos X. Sin X cos X tambah sin X cos X 2 sin X cos X. Berarti tambah 2 sin X cos X. Kurung tutup. Dah ya. Oke, sudah sederhana. Kemudian tambah. Ini lagi kita sederhanakan. Kurung bawah ini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Sifat yang A ya. Sama kayak tadi sih, pakai sifat yang A ya. Hasilnya adalah 1 ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X 1. Kemudian ini negatif sin X cos X dikurang sin X cos X, berarti negatif 2 ya. Negatif sin X cos X dikurang sin X cos X berarti negatif 2 sin X cos X. Oke, sama dengan ini 1 ini bisa kita tambahkan dengan 1 ya, berarti 2. Kemudian 2 sin X cos X ditambah negatif 2 sin X cos X, habis ya, bukan habis, maksudnya 0. 2 sin X cos X ditambah negatif, nah ini negatif ya, 2 sin X cos X, saya ulangi, 2 sin X cos X ditambah negatif 2 sin X cos X berarti 0, berarti hasilnya adalah 2 ya. Oke, baik. Demikianlah penjelasan dari saya ya, berkaitan dengan latihan soal yang saya berikan sebelumnya berkaitan dengan menyederhanakan ya, menyederhanakan bentuk trigonometri, terutama dengan menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan tadi ya. Oke, baik. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan aturan sinus sama aturan kosinus, itu nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Oke, baik, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Silahkan jangan lupa like ya, subscribe video ini, dan komen juga ya. Oke, baik, terima kasih.